Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Ani Winarti, Guru PPKN SMP Negeri 2 Krian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila untuk peserta didik kelas 8 semester ganjil. Semoga yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Yuk kita belajar bersama. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Sumber dari segala sumber hukum. 4. Sebagai perjanjian luhur. 5. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, jadi setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumen penjabaran dari nilai dasar. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya azas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan Pancasila juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Terima kasih. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Tetap jaga protokol kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.